Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, materi kuliah kita adalah manajemen operasional. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional? Nah, anak-anak, untuk manajemen operasional ini, fungsinya adalah untuk meminimalisir kerugian dan juga untuk memaksimalkan laba dari suatu organisasi. Ini ada kaitannya dengan pengubahan bahan dan tenaga menjadi barang dan jasa, dan seefisien mungkin tim manajemen operasional ini berusaha menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasional yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Oke, pada hari ini kita akan masuki materi pelajaran manajemen operasional. Nah, apa sih pengertian manajemen operasi? Manajemen operasi adalah praktik administrasi bisnis untuk menciptakan tingkat efisiensi setinggi mungkin dalam suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bahan dan tenaga menjadi barang dan jasa seefisien mungkin untuk memaksimalkan laba dari suatu organisasi. Tim manajemen operasi berusaha menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasional yang lebih tinggi. Nah, jadi ini merupakan proses untuk memaksimalkan laba dari operasionalnya, ya, dalam suatu organisasi, dari bahan dan tenaga menjadi barang dan jasa. Oke, dalam sebuah perusahaan, manajemen operasi melibatkan penggunaan sumber daya dari staf, material, peralatan, dan teknologi. Manajer operasi memperoleh, mengembangkan, dan mengirimkan barang kepada klien berdasarkan keinginan klien dan kemampuan perusahaan. Manajemen operasi dikepalai oleh manajer operasi. Adapun 3 aktivitas utama manajemen operasi. Yang pertama adalah desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah memahami analisa pasar, dia akan melakukan riset, ya. Jadi riset pasar ini fungsinya sangat baik sekali karena perusahaan tersebut akan mengetahui sisi kelemahan, kekurangan, dan inovasi-inovasi produk ke depannya. Manajemen atau organisasi. Jika Anda sudah memiliki fasilitas untuk produksi, desain produk, Anda sudah siap, begitu juga Anda harus paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia. Berapa biayanya, dengan alur kerja yang seperti apa. Ini menandakan adalah basis awal yang solid untuk memaksimalkan efisiensi operasi Anda. Jika ada kesalahan yang tidak sengaja dalam perencanaan, hal ini juga untuk menyesuaikan produksi dengan mengubah biaya atau aturan dan menjaga mereka tetap efisien pada berbagai tingkatan, dan ini juga termasuk dalam perencanaan strategis. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan proses produksi. Ya, jadi proses produksi ini harus fleksibel dan juga dinamis karena dilihat dari segi kemampuan perusahaan serta kebutuhannya. Ya, tujuannya agar efisiensi operasi. Lalu ada improvisasi. Selalu ada ruang untuk improvisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai. Kualitas dan kapasitas yang telah dicapai atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen resiko. Jadi kita harus paham resiko ke depan yang akan kita hadapi itu apa. Kita harus sedia payung sebelum hujan, dan juga kita harus memperoleh data sebanyak mungkin untuk menghadapi resiko-risiko ke depannya.
Fungsi manajer operasi yang pertama, keuangan. Oke, otomatis semuanya harus terpenuhi ya, dari bahan baku, gaji karyawan, sehingga kebutuhan untuk produksi bisa lebih efisien. Lalu operasi, POAC, planning, organizing, directing, controlling ya, actuating. Semua kegiatan organisasi yang membantu dalam mengkonversi bahan baku dan daya manusia menjadi barang dan jasa berharga untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Lalu ada strategi. Nah, strategi ini untuk melihat keunggulan kompetitif dan juga untuk melihat kompetitor mana dan sejauh mana kemampuan kita untuk fight dengan kompetitor lain. Lalu selanjutnya desain produk, perkiraan permintaan ya. Ini masih ada hubungannya dengan riset pasar, konfigurasi rantai supply. Nah, kita harus paham nih para pemasoknya dan bahan baku kita dari mana sehingga produksi akan lebih banyak ya, sesuai dengan kebutuhan dan efisien. Mengelola kualitas. Jadi bukan hanya murah saja bahan bakunya, tapi harus kualitasnya bagus karena ini akan produksi jangka panjang dan untuk mempertahankan customer. Oke, di sini ada studi kasus di mana paket wisata City Tour di PT Kirana. Saya ambil dari salah satu jurnal. Nah, ketika mereka tidak melakukan manajemen operasi yang baik, maka tidak ada koordinasi, tidak ada pengaturan dan penyelenggaraan ya. Tapi di sini mereka sudah cukup baik, ada penyusunan program perjalanan, penghitungan basic cost, dan evaluasi. Oleh karena itu, koordinasi antara marketing, manajer operasional, dan tour operation bisa lebih ditingkatkan dan dikompakkan lagi. Kurangnya sumber daya manusia untuk kegiatan pemasaran sehingga klien yang ada saat ini sebatas langganan tetap dan tidak ada klien baru yang menggunakan jasa Kirana Tour. Maka dari itu Kirana Tour perlu mengadakan ide kreatif. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalian harus paham dan mengerti fungsi dari manajer dan fungsi dari manajemen operasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.